Pak Jalan, lagi di mana Pak? Di rumah Bu, di rumah aja. Di rumah aja. Pak Lukman, di Masih Saguling? masih Bu, masih dengan di saung eceng. Masih menyimak updatean status Ibu di WA, Bu. Oh, Masya Allah. Bu Nina lagi di mana, Bu? Di rumah aja, Ibu. Di rumah aja. Pak Sofyan, sedang di mana nih, Pak? Di rumah. Di rumah. Pak Asep, Di rumah aja, Bu. Bang, Pak? Alhamdulillah, Ibu Dama. Alhamdulillah. Ya. Pak Wildan, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, Ibu. Sempat kena COVID nggak, Pak? Jangan, Bu. Enggak kena. Ya, Alhamdulillah. Pak Renaldi, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Bu. Di rumah aja, Pak? Di rumah aja. Siapa lagi nih? Bu Emi, gimana kabarnya Bu Emi? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Pak Saidan, Alhamdulillah, Bu. Nyaman. Damang, Alhamdulillah. Bu. Pak Dede, menuju di mana, Pak? Di rumah aja Bu. Di bumi, Pak? Di bumi Bu. Suaranya kecil. Bu Cucu, Damang, Bu Siti Cucu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Bu Karmini, gimana? Sehat, Bu? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah, masih semangat ya? Insya Allah semangat. Alhamdulillah. Agnia, gimana kabarnya? Belum ini ya? Soundnya. Ya, Agnia. Tuh, Dada. Gimana kabarnya? Gak kedengeran speakernya. Oke. Masih ada yang belum masuk ya? Iya, Bu. Masih ada. Ya. Ya, kemarin saya sudah share tugas ya. Jadi semester ini kita mata kuliah apa? Metode penelitian sosial. Ya, metode penelitian sosial. Sudah saya posting di Classroom juga ininya, materinya. Dan sudah ada tugas juga ya. Jadi pertemuan pertama sudah ada tugas. Gitu kan. Alhamdulillah. Jadi mata kuliah metode penelitian sosial ini outputnya nanti Bapak Ibu bisa
membuat proposal skripsi, proposal penelitian ya, proposal penelitian sosial. Nah, proposal penelitian sosial ini sekaligus menjadi proposal skripsi ya. Proposal skripsinya Bapak Ibu. Nah, kok dari sekarang semester 3 ya? Ya. Bapak Ibu? Iya, Ya betul Bu, semester 3. Ya, betul. Karena seminar proposal itu semester 6. Semester 6 mau ke 7. Nah, berarti sekarang ya semester 7. Jadi yang sedang proposal skripsi itu angkatan 2018. Sekarang itu lagi PPL kan, 2018. Nah, setelah PPL, mereka seminar proposal skripsi. Nah, Bapak Ibu dari semester 3 sudah belajar bagaimana membuat proposal skripsi. Jadi kalau udah selesai, proposalnya itu bisa disimpan untuk tahun depan, gitu ya, insya Allah. Atau 2 tahun lagi ya? Iya Bu. Ya, sekitar 1-2 tahun lagi. Ya, tapi setidaknya udah punya filenya gitu, sudah pernah ada. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa untuk lulus sarjana pendidikan masyarakat itu pertama perlu membuat skripsi ya, sudah melalui sidang skripsi. Kemudian yang kedua juga harus membuat artikel publikasi ilmiah ya, artikel ilmiah yang dipublikasikan ya di jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Pendidikan Masyarakat. Nah, tapi publikasinya ini harus berlaku, ya ada masa berlakunya. Masa berlakunya itu yaitu 1 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu sebaiknya membuat artikel, karena jadi kan gini tahapannya, proposal penelitian, kemudian penelitian, terus membuat laporan penelitian, baru membuat artikel penelitian gitu. Nah, artikel penelitian ini kemudian dipublikasikan gitu. Nah, itu adalah syarat dari menempuh ujian sidang. Jadi sebelum sidang itu harus sudah mempublikasikan artikel ilmiah. Nah, gimana membuat artikel ilmiahnya? Ya harus melakukan dulu penelitian. Nah, sebelum melakukan penelitian harus ada proposal penelitian dulu. Nah, di mata kuliah kita akan membahas bagaimana cara melakukan penelitian itu tadi, gitu ya, metode penelitian sosial. Makanya judulnya metode penelitian sosial. Kenapa metode penelitian sosial? Karena ada metode penelitian itu ada penelitian yang subjek penelitiannya itu adalah manusia, ya, dan ada penelitian yang subjek penelitiannya itu bukan manusia, gitu ya. Nah, itu maksudnya ada yang settingnya itu dilakukan di laboratorium, ada yang settingnya itu dilakukan di luar laboratorium. Kalau di laboratorium itu disebutnya penelitian klinis, ya, klinis gitu, uji klinis. Nah, tapi kalau settingnya itu di luar laboratorium, termasuk di konteks sosial, nah itu disebutnya metode penelitian sosial. Nah, pendidikan ini, bidang pendidikan, ini termasuk penelitian di bidang sosial, karena biasanya yang ditelitinya itu yang manusia, gitu, dan fenomena-fenomena yang terjadi di konteks sosial. Gitu. Jadi mau pendidikan matematik, mau pendidikan masyarakat, mau pendidikan bahasa Indonesia, itu masuknya ke konteks metode penelitian sosial. Pokoknya semua penelitian yang dilakukan di bidang pendidikan itu adalah metode penelitian sosial, gitu ya. Nah, metode penelitian sosial ini penting untuk mahasiswa kuasai, karena mahasiswa harus melakukan penelitian nanti ya, gitu. Baik ketika untuk skripsi gitu ya, maupun untuk kepentingan publikasi artikel ilmiah gitu ya. Nah, makanya metode penelitian sosial ini dikuliahkan, diberikan perkuliahannya di semester 3 ya, semester 3. Jadi di awal-awal, di tingkat awal gitu. Jadi seawal mungkin gitu, Bapak Ibu para mahasiswa mengetahui mengenai
cara melakukan penelitian, terutama penelitian di bidang sosial, gitu ya. Nah, untuk lebih fokus, makanya saya kemarin berikan dulu tugasnya, yaitu yang pertama menentukan fokus penelitian. Kenapa? Karena pendidikan masyarakat ini luas, gitu ya. Dari mulai buayan yang sudah disampaikan di mata kuliah pendidikan sepanjang hayat ya, dari mulai masih pembuahan ya sampai berbuah di kuburan, gitu ya. Nah itu jadi banyak sekali ragam layanan pendidikan masyarakat. Makanya saya minta Bapak Ibu mulai menentukan fokus penelitiannya tuh mau di mana, gitu ya. Jadi tentukan 5 fokus penelitiannya Bapak Ibu yang benar-benar Bapak Ibu minati. Karena kemarin sudah dijelaskan kan di pendidikan sepanjang hayat, cakupannya pendidikan masyarakat itu seperti apa gitu, programnya segala macam. Nah ini waktunya Bapak Ibu memilih mau fokus atau tertarik di pendidikan mana gitu ya, di layanan pendidikan mana, apakah mau di pendidikan orang dewasa ataupun boleh di pendidikan anak usia dini gitu. Itu maksudnya kemarin saya memberikan tugas gitu yang harus diposting di Classroom sekarang gitu ya. Sudah pada masuk Classroom ya? Udah barusan nih share. Sudah ada 12 siswa. Udah ada Agnia, Asep, Firmansyah, Asep Wahyudin. Ini Asep Wahyudin sudah hadir? Hadir Bu, ada. Hadir, ada ya. Ya mohon maaf ada ya, ada Pak Dede, ada Bu Dina, ada Pak Iwan. Bu Dina ini udah hadir di sini? Udah ya? Udah Ibu hadir. Pak Iwan, Pak Jelan, Bu Karmini, Pak Lukman, Pak Renaldi, Pak Saidan, Bu Cucu, Pak Wildan. Ya. Iya, oke, sudah. Yang aktif memang 13 mahasiswa ya? Dari kemarin baru 16, yang lain masih sibuk dengan kegiatannya, tapi mau gabung. Oh iya, alhamdulillah. Ya, ini sudah saya share materinya. Sudah bisa di-download ya. Materi pertama kita. Ibu tenggat waktunya bisa diperpanjang Bu. Untuk pengumpulan tugas. Yang 5 fokus penelitian. Iya. Boleh, nanti saya perpanjang, maksudnya yang sudah siap silakan diposting sekarang. Nah, sekarang saya mau nanti kalau misalnya ada yang masih belum, itu bisa nanti pekan depan ya. Gitu. Boleh, nanti saya perpanjang. Nggak sampai jam 10. Jadi itu 5 fokus penelitiannya Bu, bukan mengenai misalnya saya pilih satu topik, nah saya nyari 5 artikel, tapi ternyata 5 fokus penelitian yang akan kita kembangkan gitu. Ya, maksudnya gini ya, kalau misalnya sudah fokus nih
sepertinya saya itu tertariknya ke homeschooling misalkan gitu ya. Nah, tentukan 5 topik di homeschooling itu gitu. Apakah mau tentang kurikulum, apakah mau tentang tenaga pendidik gitu ya, apa mau tentang pendidiknya, apa mau tentang pembelajarannya, apa mau tentang kelembagaannya gitu. Nah, tentukan 5 topik dulu gitu. Tapi kalau misalnya masih, kayaknya saya tertariknya sama PAUD, sama homeschooling, sama pendidikan orang dewasa. Nah itu tulis aja nggak apa-apa 5 dulu gitu. Yang memang Bapak Ibu tuh tertarik gitu. Tapi nanti kita akan mengerucut ke 1 gitu ya. Kami Pada miskomunikasi. akhir. Kenapa? Kami mispersepsi karena tadi juga pas kami ngobrol-ngobrol ternyata kami lebih ke masalah sosial di masyarakat gitu, bukan program yang kami kembangkan. Oh, maksud saya itu supaya Bapak Ibu itu sudah mindsetnya itu sudah proposal skripsi gitu. Ya, siap. Jadi bukan lagi proposal penelitian saja. Kalau proposal penelitian sosial, iya oke, boleh gitu ya, semua masalah sosial. Tapi saya ingin justru lebih mindsetnya tuh ke proposal skripsi gitu. Nggak apa-apa dipikirin dari semester 3 juga gitu, walaupun 2 tahun ke depan ya. Nggak apa-apa, lebih baik pernah mikirin daripada nggak pernah mikirin ketika semester 7 bingung gitu ya. Iya. Jadi lebih baik terbiasa mikirin gitu, walaupun belum gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya itu akan lebih well prepared ya, lebih siap gitu kitanya gitu kan. Karena kapanpun harus seminar proposal, kitanya tuh udah ada bayangan lah, setidaknya dulu-dulu tuh pernah mikirin apa gitu ya. Daripada nggak pernah mikirin semester 7 bingung gitu mau apa gitu. Sehingga saya harap kalau misalnya dipikirkan dari semester 3 gitu ya, kan semester 4, semester 5, nah semester 6 itu kan sudah KKN. Nah, PPL itu udah tahu arah gitu. Mau PPL di mana disesuaikan dengan keinginan untuk bahas skripsinya gitu. Jadi jangan sampai jadi PPL kemana, skripsi kemana gitu. Nah, lebih enak kan kalau misalnya sudah lebih terarah gitu ya. Nah, jadi saya ingin mindsetnya Bapak Ibu mahasiswa itu sudah bukan lagi proposal penelitian sosial secara umum, boleh masalah-masalah apapun, tapi lebih kepada proposal skripsi gitu ya, gitu ya. Nah, saya berikan tugas dari kemarin itu supaya Bapak Ibu sudah mulai bertanya-tanya pada diri sendiri sih gitu. Yang penting itu sih sudah mulai mikirin gitu ya. Saya tuh sebenarnya minatnya ke mana gitu. Apakah ke PAUD, kan di mata kuliah pendidikan sepanjang hayat sudah paham tuh kebutuhan belajar diri sendiri juga kan udah tahu gitu ya. Saya tuh butuh belajar ini, butuh belajar itu, butuh belajar banyak gitu ya, layanan pendidikan masyarakat. Nah, lebih tertarik kemana gitu. Nah, itu tentukan dari misalkan ada 10 ketertarikan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu sudah membuat daftar, saya tuh sebenarnya tertariknya ke layanan ini, layanan ini, layanan ini. Nah, dibuat 5 prioritas gitu ya. Nah, itu 5 prioritas tersebut yang akan menjadi fokus penelitiannya Bapak Ibu gitu ya. Jadi 5, nah dari 5 itu jadi one topic gitu. Jadi pilih, temukan 1 topik atau isu yang benar-benar pengen dieksplor gitu ya. Jadi misalkan kalau saya sih lihatnya, misalkan kalau misalnya banyak banget bingung ya udah tulis aja dulu 10 gitu ya. Nah, dari 10 itu tanyain lagi ke diri sendiri. Kira-kira kalau disuruh pilih 5 mana aja gitu ya. Yang harus dipilih. Nah, itu 5. Nah, habis dari 5 kira-kira yang paling penting, yang paling mendesak, yang paling butuh, yang paling tertarik untuk digali itu yang mana? Nah, pilih 1 gitu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, misalkan nih Pak Lukman, pokoknya Mas saya mah pengen konsisten istiqomah di saung eceng gitu ya.
ya mangga gitu, dibanding saguling mau istiqomah di situ. Ya silakan gitu, emang tertarik di situ ya silakan gitu ya. Jadi itu yang akan menjadi fokus penelitiannya. Nah, nanti ketika kita bahas, kita akan bahas ini loh, pertanyaan penelitian. Nah, itu tuh udah langsung apa ya yang harus ditanyakan ya tentang saung eceng gitu. Jadi udah kontekstualnya tuh udah research-nya kita gitu, topik risetnya kita gitu. Kayak misalkan Pak Iwan mau istiqomah di PKBM gitu ya, mau istiqomah di pendidikan keaksaraan. Nah, berarti udah ketika kita membicarakan research question, kita membicarakan teori-teori, itu sudah fix teori tentang itu gitu. Jadi nggak kemana-mana lagi gitu. Jadi sudah terarah dari awal gitu ya. Misalkan Bu Karmini gitu, karena dulu waktu mata kuliah pendidikan sepanjang hayat, cita-citanya pengen bikin LPK, pengen bikin kursus gitu ya. Nah, kayaknya sekarang juga mau teliti tentang kursus gitu ya. Tertariknya tentang kursus. Nah, berarti ya udah tinggal pilih itu gitu tentang kursus gitu. Dan nanti ketika kita bicara tentang literatur review, kita bicara tentang metode penelitian. Ini kalau misalnya kalau kita membahas kursus, program kursus, sudah ada yang bahas dengan menggunakan metode penelitian apa aja gitu ya. Jadi sudah benar-benar terarah sesuai dengan minatnya masing-masing gitu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi satu topik itu, kemudian yang kedua ya. Jadi selain membahas materi ini, yang kedua itu nanti mulai pekan depan, jadi mahasiswa itu akan bertugas untuk explore ke jurnalnya Komedu, jurnalnya pendidikan masyarakat yang Komedu. Jadi Bapak Ibu tugasnya harus menemukan artikel-artikel yang itu tadi ya, yang nomor 2 itu. Find at least 5 previous studies ya that discuss about the topics. Jadi cari 5 hasil penelitian ya, 5 artikel hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di Komedu gitu, yang terkait dengan topiknya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bu Karmini tadi pokoknya saya mah tertariknya sama kursus. Nah, cari 5 minimal 5 artikel di Komedu mengenai kursus gitu. Nah, itu nanti di tabel, dimuat di tabel yang sudah saya share ya kemarin, dibuat tabelnya, kemudian itu dipresentasikan gitu. Jadi artikel itu yang dipresentasikan cuma tabelnya aja gitu. Jadi misalkan artikelnya Ibu siapa gitu ya, artikelnya misalkan artikelnya Helena gitu, metodenya apa, metode penelitiannya apa ya, kan di artikel itu nanti ada metode penelitian gitu kan. Nah itu metode penelitiannya apa gitu, kemudian hasil penelitiannya apa, nah itu dipresentasikan. Jadi Bapak Ibu pekan depan akan jalan-jalan ke Komedu, ke websitenya Komedu untuk mencari artikel yang relevan dengan topik penelitian yang Bapak Ibu pilih. Nah, setelah dapat itu, baru kita akan bahas metode studi kasus itu apa, metode deskriptif itu apa, gimana sih awalnya gitu. Nah, jadi nanti mundurnya itu, maksudnya bahas teorinya itu setelah Bapak Ibu punya 2 modal tadi gitu ya. Modalnya pertama topiknya yang sudah dipilih, yang kedua itu tadi hasil jalan-jalan ke website Komedu gitu. Hasil jalan-jalan ke website Komedu, kemudian pilih-pilih artikel yang sesuai dengan topik, kemudian dipresentasikan gitu ya. Jadi ini kan ada 15 orang ya. Ada 15 orang, berarti kalau misalnya satu pertemuan sekitar 5 orang yang presentasi, berarti 3 pertemuan kita akan habis
ya untuk presentasi. Nah, baru pertemuan berikutnya saya jelaskan gitu satu-satu gitu. Bapak Ibu udah baca mengenai metode itu ya, studi deskriptif kan? Ada kemarin ada yang presentasi misalkan gitu ya. Ada yang studi deskriptif, ada yang studi kasus, ada yang studi deskriptifnya, sampelnya, respondennya 5 orang, 10 orang segala macam. Nah, karena udah baca jadi bisa rada nyambung gitu ya. Gitu. Jadi kita akan lebih mendalam setelah Bapak Ibu presentasi. Jadi materi yang saya posting ini, PowerPoint-nya itu akan lebih banyak saya bahas setelah Bapak Ibu presentasi gitu. Jadi itu namanya inquiry learning dulu. Jadi Bapak Ibu temukan dulu topik yang Bapak Ibu inginkan untuk kuasai ya, untuk lebih didalami gitu. Kemudian jalan-jalan ke jurnalnya Komedu, websitenya Komedu. Nah, cariin artikel-artikel yang sudah dipublikasikan yang relevan, dibaca, dituangkan ke dalam tabel, kemudian dipresentasikan gitu. Nah, baru setelah itu metode penelitian sosialnya kita akan bahas ya, sampai yuk mulai belajar bikin proposal skripsi gitu ya, proposal penelitian, proposal skripsi. Jadi UAS-nya itu ya proposal skripsi itu gitu. UAS-nya gitu ya. Nah, UTS-nya nanti kita lihat apakah cukup dengan presentasi atau perlu ada tugas tambahan gitu ya. Gitu. Jadi roadmap menuju nilai A seperti biasa, kehadiran, partisipasi aktif, presentasi, tugas akhirnya UAS, yaitu proposal skripsi gitu. Nah, itu A ya. Jadi kalau kehadiran penuh, tugas penuh, partisipasi aktif juga berpengaruh. Nah, itu ke A gitu ya. Insya Allah berbuah nilai A selain pahala dari Allah ya, insya Allah. Ya, kemudian B dan D bagi yang jarang hadir. Nah, untuk kehadiran selama sikapnya belum jalan, jadi bisa KM itu di akhir perkuliahan di foto gitu ya, baik foto di partisipan boleh, ataupun foto sedang zooming boleh gitu ya. Nah, itu nanti diposting di Classroom gitu. Jadi semua bisa memantau kehadirannya masing-masing ya gitu. Dan bisa melihat ada yang kurang atau enggak kehadirannya gitu. Bisa saling mengingatkan, insya Allah. Gitu ya. Jadi untuk penentuan satu topik atau satu isu penelitian ya, yang akan Bapak Ibu pilih, ini masih ada tenggang waktu sampai pekan depan, insya Allah ya, sampai pertemuan depan. Nah, jadi silahkan difikirkan satu. Nah, bagi yang sudah, ya alhamdulillah tinggal ke tabel, gitu ya, mengisi tabel itu. Nah, kalau misalnya tabelnya sudah diisi, berarti pekan depan siap untuk presentasi, gitu. Pertemuan depan siap untuk presentasi, gitu. Nah, jadi diharapkan 3 pertemuan ke depan semua sudah presentasi, semua sudah punya satu topik penelitian, satu topik atau satu isu yang diminati, serta sudah punya gambaran 5 artikel terkait. Gitu ya, 5 artikel yang relevan dengan topik tersebut. Nah, baru kita akan bahas step by step bagaimana cara melakukan penelitiannya dan bagaimana cara menyusun proposal skripsinya. Gitu. Insya Allah. Untuk buku ada banyak ya yang bisa jadi rujukan, tapi buku ini sebaiknya dimiliki karena nanti biasanya ketika skripsi itu mahasiswa harus baca sendiri, harus bikin instrumen sendiri, jadi harus ada bukunya sendiri gitu ya.
biasanya saya pakai metode penelitian sosialnya siapa ya, lupa. Bukunya Prof. Sugiono ada, bukunya Prof. Burhan Bungin ada. Yang memang agak ruwet itu bukunya Prof. Burhan Bungin, tapi yang lebih gampang itu memang bukunya Prof. Sugiono. Kalau Prof. Burhan Bungin ini lengkap, tapi kadang jadi nggak tahu harus ngapain gitu ya. Tapi kalau Prof. Sugiono itu biasanya step-stepnya ada jelas gitu di situ ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau beli bukunya, itu boleh bukunya Prof. Sugiono ataupun bukunya Prof. Burhan Bungin gitu. Judulnya itu ada metode penelitian kualitatif, ada metode penelitian kualitatif kuantitatif, mixed method, ada. Pokoknya cari yang tahun terbaru ya gitu. Cari yang terbitan 2020 atau 2019. Nah itu. Jadi silakan Bapak Ibu miliki dari sekarang. Buku itu salah satu buku yang perlu dikuasai oleh seorang sarjana pendidikan ya. Buku tentang metode penelitian gitu. Itu mengenai buku, nilai, kemudian output perkuliahan udah, proposal skripsi, materi juga sudah. Tinggal kita jalankan ya. Insya Allah tinggal berjalan aja sampai di pertemuan terakhir nanti gitu ya. Itu Bapak Ibu ada yang perlu ditanyakan dulu? Ini nanti akan banyak kesulitan itu nanti ketika membuat instrumen penelitian gitu ya. Tapi instrumen penelitian ini harus jelas dulu teori literatur review, dan literatur review itu nanti harus jelas dulu topik gitu. Topik yang dipilih, pertanyaan penelitian yang dipilih, rumusan masalah itu harus jelas dulu. Jadi dari situ sih awalnya. Jadi awalnya ya tetap dari Bapak Ibu itu punya ketertarikan kemana gitu ya, ke bidang apa, kemudian di bidang tersebut ada masalah apa gitu yang Bapak Ibu temukan, yang Bapak Ibu ingin dalami, yang Bapak Ibu ingin cari solusinya gitu. Jadi harus dimulai dari bertanya pada diri sendiri dulu gitu ya. Itu untuk overview perkuliahan. Ya, oke. Jadi nanti kan sudah menentukan topik, kemudian tabelnya sudah diisi, udah jalan-jalan ke Komedu gitu ya, sudah ngisi tabel. Nah nanti kita akan bahas teori-teori yang relevan, dah gitu ya. Ya oke, gitu aja. Jadi untuk tahap pertama memang udah cukup itu saja. Jangan lupa itu tabelnya itu diisi, tapi nanti setelah topiknya itu jelas gitu. Jadi untuk sekarang saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bisa mengerjakan itu tadi ya. Tugas 1 menentukan fokus penelitian gitu. Nah, bagi yang sudah posting, ada yang sudah posting? Oh, ada 1. Nah, bagi yang belum posting silahkan ditentukan dulu. Pak Wildan nih sudah posting. Oh, masih belum, tapi ini topik mengenai pengangguran. Judul bukan seperti itu ya. Jadi mindsetnya itu bukan masalah umum, tapi masalah justru yang Bapak Ibu ingin
teliti. Gitu ya. Jadi masih belum nih, ini saya kembalikan. Masih belum pas. Jadi mindsetnya adalah saya perlu membuat proposal skripsi. Nah, apa yang ingin saya teliti, apa yang saya tertarik untuk teliti itu ya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini sekarang 9.45, Bapak Ibu masih ada waktu sampai 10.30 bagi yang bisa posting hari ini. Alhamdulillah gitu ya. Nah, bagi yang belum, ya saya tunggu sampai pertemuan depan ditambah dengan hasil jalan-jalan ke Komedunya gitu ya, yang dimasukkan ke tabel tadi dan sudah mulai presentasi bagi yang sudah siap, mudah-mudahan sudah pada siap presentasi gitu ya. Nah, silakan nanti KM di posting partisipan kita yang hadir gitu ya. Silakan diposting di Classroom juga gitu. Siapa saja yang hadir hari ini gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu, silakan dikerjakan tugasnya. Kalau untuk materi itu silakan di-download, tapi kita akan mulai bahas itu nanti ya di pertemuan 4 setelah semuanya presentasi, insya Allah. Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Selamat merenung. Ya Bu, siap. Udah ada Ya, karena pencerahan. perlu perenungan. Alhamdulillah udah ada pencerahan Bu. Ya, kalau misalnya yang mau istiqomah meneliti di lembaganya sendiri silahkan, tapi tentukan juga tentang apa gitu ya. Karena pasti di lembaganya sendiri juga luas kan gitu ya. Banyak hal, banyak masalah. Nah, tentukan satu masalah yang benar-benar Bapak Ibu benar-benar niat untuk teliti gitu ya. Sungguh-sungguh ingin teliti gitu. Gitu. Baik, silakan ya, selamat mengerjakan. Insya Allah kita lanjut di pertemuan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.